Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini saya hadir lagi di ruang dengar Insan Mesra menemani semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami, kalian juga boleh dengarkan melalui streaming ya di www.radiomesra.com, dan sekarang ini kita juga sudah live di Facebook Mesra Radio Parepare untuk edisi siar hari Jumat tanggal 28 Februari atau akhir bulan Februari 2025 ya. Berharap mudah-mudahan pagi hari ini semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berharap karena ini sudah insya Allah kita akan masuki bulan suci Ramadan, tinggal hitungan jam barangkali Ustadz ya. Ya, untuk materinya hari ini sudah dipersiapkan dari Pak Ustadz, yaitu hilal, hisab dan seputar puasa bersama Ustadz Muhammad Rosidin BAMA ya, yang akan hadir sampai pukul 11 siang hari nanti, memberi kita pelajaran seputar hilal dan hisab seputar puasa. Untuk mempersingkat waktu, saya mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah baik-baik saja. Iya, baik-baik saja. Apalagi ini sudah tidak lama lagi, tinggal hitungan jam lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan ya. Iya, Ustadz tadi juga sudah saya sampaikan ke Insan Mesra semuanya bahwa materi kita ini yaitu hilal, hisab dan seputar puasa. Ya. Iya. Baik, silahkan Ustadz untuk materinya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita aturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada acara Dai Dialog Agama Islam pada tanggal 28 Februari ya. Iya, 28. Berarti ini akhir bulan atau ada tanggal 30 31? Enggak ada, soalnya ada Februari. Ya. Kalau Februari biasanya 28 ya. 28 29. 29 itu. Februari, dan bertepatan dengan bulan Hijriahnya itu bulan Sya'ban tanggal 29. Ya. Oh, 29 Ustaz. Ya, 29 Sya'ban. Ya, 29 Sya'ban insyaallah. Kalau bulan kalau tahun Hijriah itu Ustaz, iya. Kalau ada bulan Sya'ban 29 30 ya. Ya, ada itu 30. jadi kalau bulan Hijriah atau hitungan Islam itu kadang 29, kadang 30. Hanya kadang dua ya. Kadang 30. Ya, itu. Enggak ada 31-nya Ustaz. Tidak ya? ada. Oh, iya. 28 apalagi tidak ada lagi. Iya. Maka nanti kita akan singgung permasalahan itu juga. Ya. Jadi sebelum Bapak Insan Mesra dimanapun berada, itu insya Allah kita akan membahas seputar daripada hilal dan hisab dan seputar puasa, karena kita menjelang memasuki Ramadan. Dan sebelum kita memulai, kita baca ataupun kita doalah, saling mendoakan. Kita mendoakannya dengan Al-Fatihah. Untuk kita, keluarga kita, teman kita, kenalan kita, siapapun yang kenal kepada kita, kitanya kenal, ataupun mereka kenal kepada kita tapi tidak kenal, kitanya tidak kenal, tidak apa. Dan kepada terkhusus guru-guru kita yang kepada kita, keluarga kita, siapapun itu yang masih hidup, yang sudah meninggal, terkhusus kepada guru-guru kita, baik yang ada di dalam negeri, yang di luar negeri, yang sudah meninggal, yang masih ada yang sudah meninggal, terkhusus kepada para mahaguru kita di Sulawesi Selatan, Sulsel, Andre Guruta Bodale, Andre Guruta Pak Baja, Andre Guruta As'adiyahnya, semuanya ulama-ulama besar di Sulawesi Selatan, semuanya pokoknya kita kirimkan Al-Fatihah, doa untuk kita juga semuanya, yang hidup, yang meninggal semuanya. Liridho ilahi wali syafaati Rasulullah SAW, syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izar masyarakat dimanapun berada, pembahasan kita tadi sudah sampaikan bahwasanya karena kita sudah memasuki menjelang bulan Ramadan, menjelang bulan puasa, maka pembahasan itu hilal, hisab, dan seputar puasa ataupun seputar Ramadan. Maka maaf juga ini terlambat kita memulai, kami memulai terlambat karena tadi kami ke Kemenag dulu, kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Di sana kami ambil jadwal ceramah kultum untuk 1 bulan selama Ramadan, karena ada pengumuman dari Kemenag bahwasanya sudah bisa diambil hari ini jam 10. Tapi tadi kami jam 10 ke sana, sudah ada di sana. Karena di sini kan 10.15. Perjalanan dari sini kalau sudah ambil jadwal bisa sebetulnya. Cuma karena di sananya tidak langsung dikasih, mungkin antri, ada orang juga banyak. Jadi kami ya udah putar balik lagi. Takut lama, ya udah kesini lagi. Ternyata kesini terlambat mulainya jam 10.23 kalau tidak salah mulainya. Ya, tidak apa-apa. Insyaallah kita akan mulai pembahasan. Sebelum memulai pembahasannya kita permisi kami minum dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena kebetulan sudah mulai serak ini suara. Bismillah. Astagfirullah, mohon maaf Ustaz, lupa. Iya, tidak apa-apa. Astagfirullah. Kebetulan beberapa hari ini kayak mulai agak serak saya. Ya. Jadi ya seperti itu, harus sedia minum. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hilal, hisab. Apa sih hilal? Hilal itu Bapak Ibu ya, bukan tetangga kita, bukan saudara kita, teman kita, orang kampung kita, bukan tetangga kita, bukan. Hilal itu maksudnya bulan, awal bulan muncul, perhitungan bulan itu hilal. Ru'yatul hilal. Ru'yah itu melihat, hilal itu melihat hilal. Berarti melihat bulan, muncul tidak ru'yatul hilal. Itu yang dipakai oleh Ormas, NU, dan kebanyakan ulama sunnah wal jamaah memakai itu, dan pemerintah pun pakai itu. Dan kalau hisab apa? Hisab itu perhitungan. Ilmu falak ya, ilmu falak itu perhitungan. Nah, itu yang biasa kita kita ketahui bahwasanya itu yang digunakan oleh saudara kita, teman kita, organisasi daripada Muhammadiyah dan sejenisnya. Itu. Apa Ada perbedaan? perbedaannya, Ustaz ya? Iya, perbedaannya itu hilal, hisab. Kemudian bagaimana hilal? Hilal itu, maka dalam hadis Bapak Ibu Sahih Bukhari, di dalam kitab hadis Sahih Bukhari nomor hadis 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 sampai 1911 dan seterusnya. Itu, maka Nabi mengatakan asyahru hakadha wa khonasal ibhama fi thalith. Nabi SAW menyampaikan jumlah hari di dalam hitungan Islam itu seperti ini. Yang ketiga melekukan jempol, satu jempolnya dilekukan, berarti 29. Kemudian dalam hadis juga asyaru tis'un wa ishruna lailatan. Jumlah hari itu, jumlah hari dalam hitungan Islam 29 malam, 29 hari. Fala tasumu hatta tarahu, janganlah kalian berpuasa kalau kalian belum melihat hilal. Berarti maksudnya jangan kalian tarawih ataupun jangan kalian sudah memulai puasa kalau belum melihat hilal muncul. Fa'inkum alaikum. Maka kalau kalian tidak bisa melihat hilal baik karena mendung ataupun memang tidak muncul. Kalau dulu mungkin tidak ada teropong, tidak terlihat, tidak muncul atau tidak terlihat atau mendung dan sejenisnya, fa'akmilu iddata thalathina, maka sempurnakan bulannya menjadi Syabannya menjadi 30 hari gitu. Yeah. Sekarang kan tanggal 29 Syaban. Sekarang tanggal 29 Sya'ban. Nah, dalam hitungan Islam pergantian hari itu ketika terbenamnya matahari. Maka kalau sudah maghrib, sudah terbenam matahari, dilihat nanti hilal muncul tidak. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena kalian sudah melihat hilal Ramadan. Wa aftiru, dan lebaranlah kalian, batalkanlah puasanya, lebaranlah kalian. Wa li ru'yatihi, karena kalian melihat hilal Syawal. Fan gumbuya alaikum, kalau kalian tidak melihat hilal karena tidak nampakkah, mendungkah atau dan sejenisnya,
Fa'akmilu, maka sempurnakan iddata Sya'bana, bulan Sya'bannya hitungannya disempurnakan 30 menjadi digenapkan 30. Nah, nanti berarti ini hari ini karena tanggal 29 Sya'ban, nah nanti Kementerian Agama meneropong. Meneropong kalau sudah maghrib meneropong, lihat hilal muncul tidak? Kalau muncul berarti sudah masuk malam Ramadan, ini sudah tarawih. Nah, di kita wita waktu Indonesia Tengah lebih duluan 1 jam daripada WIB. Dan yang meneropong rata-rata di WIB. Yang meneropong itu rata-rata di WIB. Jadi yang meneropong rata-rata WIB. Nah, di sini kita sudah Isya, di sana baru maghrib. Nah, mereka baru meneropong gimana hilal muncul tidak. Kalau muncul berarti sudah masuk malam Ramadan tarawih. Kalau belum berarti Ustaz, kita yang WIB ini duluan meneropong ya. Kalau bisa sebetulnya dulu meneropong juga, tapi kan rata-rata yang meneropong kebanyakannya dari sana, dari WIB. Makanya kita di sini Isya, walaupun tidak meneropong bisa melihat di pesisir laut atau di tempat ketinggian hilal muncul tidak. Nah, kalau sekarang lebih canggih lagi, ada meneropong lebih tepat kan, kalau diteropong lebih jelas lagi kelihatan tidaknya. Nah, di kita Wita waktu Indonesia Tengah Sulawesi, di sini sudah Isya, di WIB waktu Indonesia Barat baru maghrib. Di sana baru meneropong lihat muncul tidak. Nah, makanya di kita nggak langsung tarawih biasanya setelah Isya nunggu dulu karena nunggu di sana nampak tidak, muncul tidak. Kalau muncul ya berarti sudah malam tarawih, kalau belum berarti besoknya. Di sini ya di dalam hadisnya kalau muncul kalau terlihat hilal maka sudah masuk puasa. Ustaz biasa kan terjadi itu misalkan yang WIB itu dengan WIB itu beda. Misalkan WIB lihat hilal, sementara WIB itu tidak lihat hilal. Biasa terjadi begitu. Ya, bisa juga terganti. Jangankan di zaman kita, zaman sahabat ada di zaman sahabat. Nanti kita singgung perbedaan itu di Syam sudah di Syam malam Jumat ininya hilal Ramadannya masuk Ramadannya di Madinah malam Sabtu. Berarti beda sehari. Padahal itu masih Jazirah Arab, tapi jaraknya kurang lebih 1220 km di antara itu. Nah, nanti hadisnya kami sampaikan di Sahih Muslim ada. Nah, ini pembahasan hilal. Jadi di sana baru kalau sudah terlihat hilal meneropong, oh ya hilal, berarti di sini diumumkan oh ya sudah masuk. Kalau belum tidak nampak berarti sempurnakan, genapkan bulan Syabannya menjadi 30 hari. Baru besoknya lagi masuk tarawih pasti. Karena kalau bulannya sudah terhitung 30 hari, tidak usah diteropong lagi, tidak usah dilihat lagi karena sudah digenapkan. Itu kaidahnya. Itu. Jadi tidak perlu diteropong lagi. Sudah sampai pas diteropong itu pas dilihat hilal itu ketika tanggal 29 hari. Maksudnya sudah dapat 29 hari, maka pas maghrib dilihat hilal muncul tidak. Kalau hilal muncul berarti bulan yang tadi itu cuma 29 hari saja. Kalau tidak muncul hilal, baik karena tidak bisa dilihat atau mendung dan sejenisnya tidak bisa lihat, maka genapkan bulannya menjadi 30 hari. Besoknya lagi baru malam tarawih. Seperti itu hitungannya dalam hukumnya. Itu ru'yatul hilal itu melihat kenyataannya. Kalau secara ininya, melihat kenyataannya bagaimana? Nah, kemudian kalau hisab itu perhitungan. Hisab itu perhitungan. Boleh perhitungannya kalau tadi ru'yatul hilal itu pakai hadis. Kalau hisab itu boleh tidak? Boleh. Hadis kalau hisab itu di dalam kitab Nihayatul Zain, wajibu dan wajib ala kulli man, bagi setiap orang al munajjamu yang mengerti ilmu perbintangan. Mana tadi? Wal hasibu, dan mengerti ilmu perhitungan. Falakiyah kalau dalam pesantren di Jawa itu kan ilmu falakiyah. Itu. Saya terima dulu Ustaz. Iya, boleh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Handayani. Selamat berjumpa dan mohon maaf lahir dan batin dalam menyambut bulan Ramadan. Iya. Karena kalau saya besok sudah puasa, karena Muhammadiyah menentukan satu Muharram, satu Ramadan, satu Muharram maaf, satu Ramadan besok. Jadi saya sudah ikut di Muhammadiyah itu nanti malam salat tarawih. Iya. Dan kebetulan juga Muhammadiyah membuat masjid di daerah Galung Maluang, kelurahan Galung Maluang itu diresmikan pada hari ini. Iya. Salat jamaah tarawih bersama, tarawih.
nanti malam kita tarawih bersama-sama di sana. Oh iya, iya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu memberi kita kekuatan melaksanakan ibadah puasa penuh di bulan Ramadan ini, karena bulan ini adalah bulan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz, ini masalah saya kan selalu sholat sholat tobat pada sebelum tahajud. Iya. Itu ada orang yang melarang saya, bilang itu sholat tobat dilaksanakan pada maghrib dan isya. Tetapi saya senang melaksanakan pada sesudah sebelum sholat tahajud. Iya. Tapi istri saya kerjakan pada sesudah isya. Iya. Selesai sholat tobat, sholat sunat isya, sunat rawatir itu saya laksanakan. Selesai itu saya witir. Tetapi ada yang melarang saya sholat tobat pada tengah malam. Iya. Jadi itu yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz. Apakah memang tidak ada sholat tobat pada sesudah sholat fitri, dan kalau sholat tobat katanya itu boleh dilaksanakan pada sesudah asar, tapi saya tidak pernah laksanakan. Jadi saya mau, ini yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi inti pertanyaannya itu apa, Mi? Jadi Ibu Handayani nih Ustaz suka melaksanakan sholat tobat itu sebelum sholat tahajud. Iya. Nah kemudian ada yang memberitahukan beliau bahwa waktu sholat tobat itu bagusnya dikerjakan setelah sholat asar kayaknya tadi nih. Iya. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat sunnah yang lain boleh dikerjakan kapanpun kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Sholat diantaranya pas matahari berposisi di tengah-tengah, pas matahari menjelang terbenam, pas matahari menjelang terbit. Nah, setelah itu diantaranya itu termasuk yang diharamkan. Jadi tidak boleh sholat, sama seperti pada asar juga, kecuali sholat kodok, ya. Sholat kodok. Nah, tapi kalau sholat tobat Bapak Ibu boleh di kapan pun itu ya, sholat selain di waktu yang dilarang. Nah, malam siang boleh. Ini sholat tobat boleh di siang, boleh di malam, boleh bahkan sebelum tidur bagus lagi. Kenapa sholat tobat itu kan tobat karena kita banyak dosa. Dosa kita ya kapanpun aja dosa banyak. Siang malam kita banyak dosa. Makanya kalau sholat tobatnya sekarang berarti ya mentobati daripada sebelum-sebelumnya apa saja kegiatan saya, kegiatan kita, apa lebih banyak yang tidak baiknya atau bagaimana. Kalau sebelum tidur bagus lagi, sebelum tidur sholat tobat. Terus tadi sebelum tahajud bagus sholat tobat dulu. Soalnya kalau sholat tobat insya Allah diampuni, nanti setelahnya itu kita melakukan sholat yang lain terhitung bagus. Kan sholat tobat itu sholat minta maaf, minta ampun. Setelah minta ampun kita beramal lagi, kan itu seolah-olah amalnya lebih bagus karena kita sudah minta ampun duluan. Makanya kalau bisa sholat tobat duluan, baru setelah itu sholat yang lainnya. Seperti ibu tadi sebelum tahajud. Enggak ada waktu-waktu afdolnya Ustaz? Tidak ada, lebih bagus lebih cepat lagi sebelum tidur karena kita mau tidur. Apalagi kan kalau tidur ada yang dibangunkan oleh Allah lagi, ada yang tidak. Tidur selama-lamanya, ada yang keburu meninggal, lebih bagus sebelum tidur. Kemudian bangun tidur pun mau tahajud bagus sholat tobat dulu, sholat tobat, kemudian sholat syukur wudu, sholat syukur karena kita masih hidup, karena kita bisa beramal, kemudian sholat tahajud, sholat yang lain, terakhir sholat hajat. Terakhir sholat hajat, kenapa? Karena kita mau hajat apa saja. Dan penutup witir, silahkan. Itu seperti itu. Bisa. Yang jelas boleh, mau malam, mau kapan, mau 2 kali, mau siang juga iya, malam juga iya, mau beberapa kali lebih bagus lagi. Sekarang saya ini mau sholat tobat lah, iya. Nanti lagi sholat tobat, bagus lagi. Karena kita tiada hari tanpa tiada detik itu pasti ada. Kadang kita berburuk sangka, kadang kita hatinya tidak bagus, kadang kan dosa terus walaupun sedikit kecil tobat lagi, sholat tobat lagi. Kapanpun, dimanapun, sebanyak-banyak bagus. Ustadz ada yang mempertanyakan ini, apakah wajib kita mandi sebelum masuk bulan suci Ramadan? Ya, jadi mandi wajib. Ya, jadi termasuk kesunahan mandi. Jadi ada mandi wajib. Mandi wajib itu diantaranya itu
setelah berhubungan ataupun keluar mani, maaf, haid, nifas, orang meninggal itu wajib dimandikan. Dan juga ada sunnah mandi besar. Tapi ada mandi sunnah. Disunahkan kita mandi. Apa diantaranya? Jumat hari ini sunnah mandi karena hari Jumat. Baik yang mau hadir sholat Jumat ataupun tidak, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun dewasa. Nah, kemudian menjelang Ramadan itu pun termasuk disunahkan kita mandi. Waktunya itu Ustaz? Waktunya ya sebelum maghrib atau sebelum sebelum masuk maghrib. satu Ramadan. Iya, Ustaz? sebelum. Kemudian bahkan disunahkan juga setiap malam, bahkan menjelang sebelum kita mau tarawih. Nah, itu. Sebelum mau tarawih. Nanti kalau kalau ada waktu insya Allah dibahas itu, pembahasannya di sunah-sunah mandi ada. Cuma kitabnya kami nggak bawa sekarang, ada di kitab Taqriratus Sadidah. Nah, ini kami bawa kitab hadis saja seperti itu. Sunnah sebelum maghrib atau sebelum tarawih. Yang penting sudah masuk Ramadan tidak termasuk. Misalkan sebentar malam sudah masuk Ramadan. Iya. Nah, sebelumnya itu kita laksanakan mandi ini Ustaz ya. Iya betul. Iya. Niatnya Ustaz? Niat saya mandi sunnah bulan Ramadan. Niat saya mandi sunnah karena masuki bulan Ramadan karena Allah Taala sudah dalam hati. Oh, ini bukan kewajiban Ustaz. Bukan kewajiban, bukan. Tapi sunnah yang dianjurkan. Dianjurkan sunnah. Sama seperti Jumat kan ini. Mau mandi tidak apa-apa. Tapi sunnahnya mandi. Sunnahnya mandi. Niatkan. Niat saya mandi sunnah Jumat karena Allah Taala. Seperti itu. Ya, dilanjut lagi Ustaz. Ya, tadi hilal Bapak Ibu ya. Jadi wajib dan wajib ala kulli man, bagi setiap orang al munajjamu yang mengerti ilmu perbintangan, wal hasibu dan yang mengerti ilmu perhitungan, falakia. Ayyamala untuk mengamalkan bihisabi dengan perhitungannya, dengan ilmu perbintangannya atau perhitungannya, wakadaman dan begitu juga orang sodakohuma bagi yang percaya terhadap perhitungan ataupun hisab ataupun ilmu perbintangan. Yaitu bagi saudara kita yang dari Muhammadiyah ya udah mengamalkan silahkan. Tapi bagi yang NU ataupun pemerintah berarti yaitu sebagaimana dalam hadis ini disuruh lihat dulu kenyataannya. Iya. Nah, perhitungan boleh, tapi yang jadi hukum kenyataannya. Contohnya gini, keluarga kita mau mengadakan hajatan tanggal 15. Pas tanggal 14, andaikan ada anggota keluarga kita diantaranya salah satunya meninggal gimana? Pas tanggal 14, 15 mau acara. Kira-kira acaranya diundur atau gimana? Biasanya pasti diundur karena tanggal 14-nya ada yang meninggal keluarganya. Diundur. Nah, itu perhitungan boleh, tapi yang jadi hukum kenyataannya. Contoh juga biasanya kan kita pakai motor ya. Motor itu andaikan dari tempat kita mungkin ke menuju tempat apa yang biasanya ini biasanya bensinnya sampai ke sana. Nah, ini biasanya sampai. Ternyata biasanya sampai memang, tapi pas praktik baru pertengahan jalan habis. Ya ini berarti perhitungan boleh, yang jadi hukum kenyataannya. Sama seperti ini juga contohnya kita mau pergi, andaikan kita punya anak sekolah SMP. Kemudian dia biasa dikasih uang saku 15.000 per hari, uang jajan lah dikasih. Maka kebetulan ibu bapaknya ini mau pergi ke Makassar. Kalau di sini ke Makassar ya kurang lebih 3 jam 4 jam, mungkin ada keperluan di sana 3 hari atau apa. Ya udah, ini ada kakak juga yang lain. Ini pokoknya uang saku kamu selama bapak ibu ke Makassar tinggal selama 3 hari 50.000. Karena biasanya setiap hari 15.000. Udah berangkat, ternyata baru 1 hari 1 malam habis. Bagaimana? Entah itu uang sisanya buat tambal ban kah, buat tambal ban motornya bocor, atau mungkin sisanya itu uang baru 1 hari 1 malam, uang sisanya itu dibelikan kuota internet, ada habis. Biaya tak terduga. Ya, maka itu perhitungan boleh, tapi yang jadi hukum kenyataannya. Seperti itu, lihat kenyataannya. Itu kalau dalam ru'yatul hilal itu, ru'ya itu melihat, hilal itu melihat bulan. Betul enggak? Muncul tidak? Kalau muncul, jadi kalau tidak berarti tidak. Itu ru'yatul hilal itu melihat bulannya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan saudara kita Muhammadiyah Ustadz, berarti dia menghisapnya itu jauh-jauh hari sebelumnya ya? Ya kan perhitungan, sesuai perhitungan, sesuai ilmu falak, sesuai perhitungan hisab, perhitungan pokoknya tepat perhitungannya. Kalau bulan ini seperti ini berarti ini, kalau bulannya seperti ini berarti tanggal sekian segini, tanggal sekian, bahkan sudah tahu nanti
besok Ramadan tahun depan kapan hari Sudah apa tahu. Ramadan tahun itu udah tahu karena sesuai perhitungan. Iya. Itu. Perhitungan. Ada lagi ini? Ya, dilanjut Lanjut lagi ya. Ustaz. Ya. Kita ada live di ini Ustaz, Iya. Facebook karena Iya. ada masalah sedikit. Kemudian kan kadang kita bertanya lagi. Terus kalau terjadi perbedaan gimana? Di sana sudah duluan, di sini belum. Kadang hilalnya beda. Nah, jangankan di kita Bapak Ibu, di zaman Nabi pun sudah terjadi perbedaan ketika zamannya sahabat, yaitu ketika sahabat Quraib. Ani Quraib wa ana bisyam. Qadaitu hajataha wastuhila alayya Ramadan wa ana bisyam. Faqadimtu asyam. Qala faqadimtu asyam. Faqadaitu hajataha wastuhila alayya Ramadan wa ana bisyam. Paraitu al-hilala layatal jumu'ati. Nah, ini sahabat Quraib ya, kami tidak dibacakan sanadnya karena terlalu panjang, konteks isi hadisnya saja langsung. Nah, itu sahabat Quraib mungkin ada perjalanan, kalau zaman sekarang mungkin enaknya perjalanan dinas lah atau perjalanan kepentingan ke Syam ya, di Damaskus ke Syam. Sesampainya ke sana, maka sudah sampai hajatannya, sudah selesai urusannya, masih di sana. Pas ketika masuk malam Jumat, nah malam Jumat itu hilal muncul, hilal Ramadan. Nah, hilal Ramadan berarti sudah masuk Ramadan. Tsumma qadimtu al-Madinata fi akhir syahri. Kemudian saya menuju ke Madinah. Sampai ke Madinah, kan perjalanan jauh kan, kalau zaman dulu belum ada pesawat, mobil, motor masih unta dan sejenisnya. Pas sampai ke Madinah itu di akhir bulan. Fasa'alani Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas nanya ke sahabat Quraib. Tsumma dzakara al-hilala faqala mata ra'aitumul hilal. Maka sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas nanyakan perkara hilal. Hilalnya bagaimana dinas? Nanya, kamu melihat hilal kapan itu? Di sana, maksudnya di Syam. Ya, kan sudah sampai ke Madinah kan ini. Di sahabat Ibnu Abbas ada di Madinah. Ini sahabat Quraib yang tadi melakukan perjalanan ke Syam sudah sampai ke Madinah di akhir-akhir Ramadan. Maka sahabat Ibnu Abbas menanyakan perihal hilal, bertanya kepada sahabat Quraib, kamu melihat hilal kapan di sana? Di Syam, maksudnya Damaskus. Maka saya menjawab, ra'ainahu lailatal jum'ati. Saya melihat pada malam Jumat. Berarti Kamis malam Jumat sudah melihat hilal. Faqala anta ra'aitahu? Kamu juga, kata sahabat Sayyidina Abbas, kamu pun melihat? Faqultu, na'am, saya melihat, betul melihat juga hilalnya. Wa ra'ahu an-nasu. Masyarakat pun, orang-orang di sana melihat hilal. Wa shamu, maka kami berpuasa di sana. Orang-orang sana pun berpuasa. Wa shama Muawiyah, dan Sayyidina Muawiyah pada waktu itu kan pimpinannya, istilahnya kalau di sana berarti gubernurnya di sana, gubernurnya. Sayyidina Muawiyah pun puasa, rakyat pun puasa. Pakola, maka Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, lakinna, akan tetapi kami ra'ainahu lailatal sabti, kami melihat pada malam Sabtu. Berarti di Syam malam Jumat, terlihatnya di Madinah malam Sabtu, kan berbeda ini. Terjadi perbedaan. Fala nazala nasumu hatta nukmilal salatina, maka kami akan puasa 30 hari atau sampai kami melihat hilal. Maksudnya apa? Kalau nanti melihat hilal berarti pas tanggal 29 melihat hilal, berarti puasanya sampai 29 hari saja. Tapi kalau hilal tidak muncul, berarti genapkan sampai 30 hari. Fakultu, maka saya menjawab. Ini sahabat Quraib mengatakan ke Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Sayyidina Ibnu Abbas yang di Madinah itu, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Apakah tidak cukup dengan melihat dengan hilalnya itu yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah di Damaskus, di Syam? Kan di sana malam Sabtu. Kita enggak duluan aja langsung juga. Kata Sayyidina Muawiyah, faqala, lah, tidak seperti itu. Hakadha amarona, seperti inilah memerintahkan kepada kita. Siapa? Rasulullah SAW. Seperti inilah Rasulullah memerintahkan. Maksudnya kalau di suatu negara tersebut melihat hilal, enggak tentu di sana. Maksudnya di sini aja, hukum itu yang berdekatan saja. Bayanu analikuli biladi yuratuhum wa annahum idza ra'aw hilala di biladi la yathbutu hukmuhu lima ba'da anhum. Melihatnya hilal di suatu negara itu tidak mengesahkan kepada negara yang jauh dari negara tersebut. Negara yang jauh. Maksudnya berarti kalau kita melihat hilal di Indonesia dan sekitarnya,
tidak bisa nanti sama dengan yang di Portugal, sama yang dengan di Spanyol, nggak bisa karena udah jauh itu. Kecuali yang sekitarnya kan masih dekat, masih Kalau bisa. misalkan Malaysia masih bisa. Masih bisa kan karena masih berdekatan. Apalagi dengan Arab jauh. Jangan kan di Arab. Ini zaman sahabat Damaskus, Syam sama Madinah berbeda, jaraknya 1200 kurang lebih 1220 kiloan di antara itu. Nah ini padahal masih jazirah Arab loh, masih daerah sekitar Arab, berbeda ini. Maka kalau dibilang berbeda, berbeda. Kita itu hidup sesuai kenyataannya, maksudnya al-ibrah bitibaril an. Yang jadi hukum kenyataannya, maksudnya di mana kita berada. Oh saya ada di Jawa, berarti saya ikut WIB. Iya betul. Saya ada di Wita, di Sulawesi, saya ikut Sulawesi di sini. Jangan sampai sayanya ada di Jawa, di WIB. Saya sudah maghrib lah, padahal masih jam 5 karena saya asal orang Sulawesi, nggak bisa. Apalagi sekarang kan saya mau ikut Arab. Kitanya ada di mana? Kalau ada di Arab ya ikut Arab, kalau di sini. Apalagi secara hukum enak lagi dalam kaidah fikihnya, hukmul hakimu turfa'ul amal. Hukmul hakimi turfa'ul amal. Keputusan hakim ataupun keputusan pimpinan ataupun keputusan pemerintah akan menghilangkan perbedaan. Enak kan? Coba sekarang kan ada pemerintahan, udah putuskan bagaimana hilangnya. Tapi Ustaz, bagaimana hilal NU sama Muhammadiyah ada 2 derajat, 3 derajat apa semua. Udah kalau kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri, saya melihat hilal nih malam ini. Udah, kita yakin melihat hilal ya udah puasa bagi kita. Kalau belum yakin tidak bisa, tidak melihat. Apalagi kalau sekarang sudah ada yang bagian neropong, percaya saja ke sana. Mereka meneropong. Adapun masalah derajat-derajatnya itu supaya keseragaman. Daripada tidak berseragam, coba rancau nanti. Tambah ini pun sudah ada 2 organisasi besar, masih tetap ada yang lainnya. Ini coba kalau dibebaskan lagi lebih parah lagi, nanti lebih rancau, lebih bingung nanti. Makanya enak sesuai hadis saja, sesuai sesuai ilmu, sesuai syariat. Udah hukmul hakim turfa'ul amal. Keputusan hakim ataupun pemerintah ataupun penguasa turfa'ul khilaf, akan menghilangkan akan menghilangkan perbedaan. Nah, ini sekarang kan kita mau apa? Kalau kita mau dengan sendiri organisasi masing-masing, saya mau seperti ini, organisasi B seperti ini, organisasi rancau. Udah enak seperti ini, udah yang NU sama pemerintah udah cocok, ada hadisnya, yang Muhammadiyah juga ada. Semuanya ada hadisnya. Ya tinggal kita pilih mana. Kalau dibilang beda, saya mau ikut Arab. Kita ada di mana? Lebih rancau lagi. Ada di sini ikut Arab. Intinya kalau misalkan sebentar malam pemerintah sudah meneropong sementara tidak ada hilal kelihatan. Ya berarti bulannya digenapkan menjadi 30 hari. Besok 30. masih tetap hari biasa. Besoknya lagi baru malam tarawih. Tapi saudara kita yang Muhammadiyah iya karena perhitungannya sudah memastikan. Kalau Muhammadiyah kan sudah perhitungan, jadi pasti kalau ru'yatul hilal itu dengan melihat hilal betul nggak melihat kenyataannya. Kalau perhitungan kan sudah pasti. Habisnya segini, ini segini. Seperti itu. Kalau pemerintah lihat kenyataannya. Iya, kenyataannya bagaimana. Kemudian sama juga seperti nanti ketika lebarannya, kadang ada orang yang ini bisa dijadikan malah menggunakan nih orang. Ustaz, saya ikut pemerintah, ikut NU. Tapi pas Muhammadiyah lebaran kan duluan biasanya. Iya. Saya nggak puasa, kenapa Ustaz? Karena sudah ada yang lebaran. Karena saya pernah mendengar kalau ada yang lebaran tidak boleh berpuasa lagi. Betul Bapak Ibu. Tapi ini bagi siapa? Bagi yang yakin hari itu lebaran. Bagi Muhammadiyah, bagi saudara kita Muhammadiyah, teman kita Muhammadiyah ataupun yang mengamalkan seperti itu, kalau yakinnya hari ini lebaran, berarti bagi dia saja tidak boleh berpuasa, haram. Tapi bagi yang yakinnya besok lebaran, hari ini masih wajib bagi dia berpuasa. Tapi pernah ada kasus Ustaz sampai 2 kali lebaran. Bagaimana ini Ustaz? Kasusnya seperti apa? Maksudnya 2 kali lebarannya? Dia melakukan 2 kali lebaran atau bagaimana? 2 kali lebaran. Lebaran di Muhammadiyah, lebaran juga dia. Ini kasusnya apa ya? Dia sebagai silaturahim atau dia imam atau dia penceramah atau apa? Silaturahim. Ya, tidak apa-apa. Yang penting dia yakinnya apa? Saya yakinnya lebarannya hari ini sesuai dengan Muhammadiyah. Ya udah. Nanti besok lagi lebaran karena menghargai orang-orang NU sama pemerintah. Lebaran lagi, lebaran lagi. Seperti itu. Tapi kan bukan lebaran lagi dia cuma menghargai saja. Dia yakinnya lebaran hari ini. Iya. Seperti andaikan ya duluan Muhammadiyah. Besok lebaran NU sama pemerintah. Kita yang sudah lebaran tetap salam-salaman karena menghargai saja, tapi bagi dia bukan lebaran, sudah boleh berpuasa Syawal. Tapi Ustaz, kalau misalkan kalau misalkan
hari ini sudah Lebaran, terus besoknya ikut lagi Lebaran. Niatnya bagaimana itu? Iya, Ustaz? ini maksudnya ikut lebaran sholatnya juga atau salam-salaman saja? Sholatnya. Kalau sholatnya bisa dua cara. Contohnya gini, niatnya sholat sunnah, niatnya sholat duha, niatnya sholat tobat, niatnya sholat apa? Atau niatnya mengkodo sholat id yang dulu pernah kita lewatkan. Boleh. Ustaz, kalau kita niatnya sholat biasa, sholat sunnah, duha atau apa, tapi kan kalau sholat Idul Adha Idul Fitri ada takbirnya. Iya, Yang penting kan nggak bergerak-gerak terus. Oh iya. Boleh juga kita tidak bergerak, tapi boleh juga bergerak. Kalau geraknya satu kali Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, kan tidak berketerusan, tidak estafet. Ini yang membatalkan itu estafet, lebih 3 kali. Nah ini maka batal seperti itu. Maka itu seperti kemarin kan Pak Wali Kota waktu kapan itu ya? Iya. Lebaran 2 kali kan, karena sholat di situ juga. Pertama di Muhammadiyah, pertama yang pemerintah sama NU kan 2 kali. Bisa dengan cara itu. Caranya niat sholat sunnah atau niat sholat duha atau niat mengkodo sholat yang dulu, sholat id yang dulu pernah ditinggalkan. Atau tidak mungkin ada apa ditinggalkannya karena terserah karena apa, pokoknya dikodo. Terus Ustaz, kalau imam bagaimana? Imam ataupun khatib bisa juga. Kalau imam niatnya tadi sama seperti tadi, niatnya sholat sunnah ataupun sholat apa, walaupun berbeda perbedaannya sholatnya. Dia niatnya sholat duha, ininya sholat id, ataupun imamnya yang sholat id, jamaah sholat apa, boleh. Walaupun sholat yang depan sholat wajib, kita sholat sunnah, ataupun yang imamnya sholat sunnah, kitanya sholat wajib, sah semuanya. Nah, sah. Kecuali jenazah ya, berbeda jenazah. Kan jenazah nggak ada ruku ininya. Iya, betul. Nah, nggak sah berjamaah kepada orang yang sholat jenazah. Kalau khatib gimana? Kalau khatib nggak ada urusan kodo-kodo, enggak. Tinggal langsung aja ceramah, karena isinya kan ceramah. Seperti itu. Ya, menarik sekali Ustaz bincang-bincang kita untuk pagi hari ini. Iya. Mengingat tidak lama lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan ya. Sepertinya juga waktunya sudah habis Ustaz untuk hari ini. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan kepada kita semuanya Ustaz. Terima kasih juga untuk para penelpon. Saya juga mohon maaf pada teman-teman semuanya yang biasa mengikuti kita di Facebook. Sepertinya tadi ada sedikit kendala sehingga tidak bisa live di Facebook. Tapi insya Allah kalau kalian mau mengikuti kita, boleh ikut di YouTube-nya saja ya. Kita bisa di YouTube kok. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Ustaz, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.